Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti kalau misalnya ada gangguan atau PPT-nya tidak bergerak, tolong saya dikasih informasi. Baik, outline pada pagi hari ini adalah tentang Anda harus memahami, kita harus memahami tentang konsep dari multiplexing sendiri untuk komunikasi data, kemudian frequency division multiplexing atau FDM, terus kemudian TDM berkaitan dengan time division multiplexing, kemudian integrated service digital network dan SONET STDM dan juga ADSL, ya, DSL atau asymmetrical digital subscriber line. Jadi memang komunikasi data ini harus memang benar-benar dipahami benar. Ya, jadi yang berkaitan dengan karena penerapan kasusnya akan sangat banyak sekali, bisa di jaringan komputer, bisa di keilmuan di telekomunikasi berkaitan dengan elektro, terus kemudian kontrol ya. Kontrol itu kan berkaitan dengan komunikasi data juga dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasus yang ada di luar sana itu akan sangat bervariasi. Jadi kita harus banyak-banyak membaca dan banyak mencari tahu tentang kasus-kasus komunikasi data, nah, terutama di multiplexing. Nah, kita harus tahu dulu pengertian umum dari multiplexing sendiri adalah ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Jadi tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal, dan contohnya adalah dalam elektronik. Multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses dalam satu analog to digital atau digital converter atau ADC. Nah, dalam telekomunikasi ini beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Nah, ini contoh yang paling singkat adalah yang paling mudah adalah tentang beberapa panggilan telepon. Jadi kabel telepon itu kan hanya cuma ada satu sebenarnya kan. Pokoknya yang ada di kabel-kabel itu kan paling tidak ada ya, ada 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kok bisa satu kabel itu bisa digunakan bersama di setiap rumah, ya kan gitu. Nah, ini bayangan kita seperti itu. Ya, ini bagaimana sistem kerjanya. Nah, ini yang berkaitan dengan multiplexing. Nah, ini ada sebuah simulasi atau gambar yang menunjukkan bahwa sistem kerja dari multiplexer sendiri adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang TDM, FDM, dan BDM itu, nah, Anda bisa lihat di sini ya. TDM itu sebenarnya apa? Nah, time division berarti yang berkaitan dengan time, waktu. Kemudian FDM adalah yang berkaitan dengan frekuensi. Jadi seperti kalau kita benar-benar mencari sebuah frekuensi kan kita kan misalnya ingin menggunakan radio itu. Jadi kita di frekuensi mana nih biar bisa mendengar, misalnya ya Samarinda FM itu di frekuensi mana. Jadi dipaskan. Kemudian waktu, jadi kita bisa mendengar data yang dipancarkan oleh frekuensi di radio tersebut. Nah, contoh dalam hal multiplexing adalah aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun menggunakan media udara atau wireless atau radio. Nah, berarti dalam hal transmisinya atau media penyaluran datanya itu kan menggunakan ada 2 cara. Yang satu adalah menggunakan kabel, yang kedua adalah wireless, ya, sinyal dan seterusnya. Nah, dari 2 transmisi ini sebenarnya ada keunggulan dan kerugiannya, kelemahannya. Jadi ya sudah jelas sekali ya, kalau kabel kan memang akan berbeda dengan wireless. Dari segi kabel mungkin akan memakan waktu menggunakan kabel yang banyak dan biaya yang banyak, tapi dari segi kualitas data yang diterima akan lebih bagus karena ya itu menggunakan kabel.
coronavirus kan mesti ada gangguan-gangguan ya, tapi dia tidak membutuhkan lagi kabel. Tapi jadi dari segi biaya juga akan lebih murah. Nah, contoh, jika satu helai kabel optik Surabaya ke Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Nah, idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan atau voice-nya ini yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Nah, ini. Nah, konsepnya itu saja lah ya tentang multiplexing itu. Jadi hanya dengan satu kabel kita bisa menggunakan, semua ribuan orang bisa menggunakan di media transmisi tersebut. Jadi misalnya satu jalan tol. Nah, semua kendaraan bisa menggunakan menggunakan jalan itu untuk mendistribusikan datanya. Bagaimana itu caranya? Jadi ya nanti akan berhubungan dengan antrian dan sebagainya ya, yang berhubungan seperti itu. Jadi data yang lebih cepat ada di gerbang akan didahulukan. Terus kemudian yang baru sampai di pintu gerbang akan disuruh antri dan sebagainya. Yaitu penerapannya seperti mirip-mirip ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contoh ya, contoh dari multiplexing-nya ini. Ya, ini yang di bawah ini ada uplink set dan juga downlink set. Nah, ini ada bagaimana caranya orang bisa telepon dengan hanya memanfaatkan satu pemancar saja gitu. Nah, ini ada di contoh multiplexing-nya. Nah, ini ada TDMA-nya dan juga TDM. Nah, tentunya sini yang di tengah ini kan ada server ya atau pengendalinya atau hostnya gitu tentunya yang mengatur bahwa ini ada telepon dengan nomor ini maka terus disalurkan ke nomor tujuan. Nah, ini hubungannya dengan address dan juga pengalamatannya. Nah, tentunya kalau hanya soal-soal noise dan sebagainya itu sudah biasa sebenarnya. Jadi sekarang gangguan itu kan sudah biasa, tapi bagaimana caranya perusahaan tersebut itu meminimalisir gangguan dan juga dalam proses penanganan gangguannya seberapa cepat itu yang dinilai. Nah, kemarin ada jaringan Telkomsel yang down, nah itu seberapa cepat mereka menanggulangi hal itu. Nah, ini yang jadi fokus sekarang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada gangguan jaringan internet dan sebagainya ya kita anggap wajar saja karena pasti kasus yang seperti itu hal yang biasa. Nah, ini adalah contoh simulasi dari multiplexer sendiri. Jadi pasti ada inputan dan juga ada outputan. Nah, ini satu link digunakan oleh banyak channel. Nah, ini intinya seperti itu, MUX dan DMUX. Jadi hanya satu link saja, tapi banyak di situ channelnya. Dan menjadi banyak outputan. Ya banyak inputan, tapi dengan media menggunakan satu link dan satu link atau satu kabel saja, dan di situ di dalamnya ada beberapa banyak N channelnya. Nah, terus kemudian outputnya akan sama dengan inputannya. Di A mengoutputkan A1, inputan B menggunakan B1 dan seterusnya. Outputnya B1. Jadi tidak akan tertukar. Misalnya Anda telepon orang tua dengan nomor yang sudah dituju sudah benar, jadi tidak mungkin akan menuju ke nomor telepon lain. Walaupun pernah ada, bisa terjadi, tapi bukan itu intinya, tapi pasti akan menuju ke nomor tujuan yang sudah kita dial ya, kita panggil. Nah, ini ada yang namanya tadi disebutkan di beberapa gambar itu adalah frekuensi division atau multiplexing, di mana
Biasanya singkatannya adalah FDM. Nah, ini sampai ke belakang ini jarang sekali ada simulasi. Jadi sebenarnya dalam multiplexing ini kita disuruh untuk mengeksplor. Nah, Anda bisa seperti yang sudah saya katakan ya. Nah, misalnya ada simulasi FDM, frequency division multiplexing. Silakan Anda cari di YouTube, itu rasanya akan banyak sekali simulasi-simulasi yang dapat kita pahami. Nah, kalau di materi ini hanya kebanyakan ini kalimat dan teori-teori, jadi nanti Anda harus memahami dulu teorinya. Misalnya, nah ini atas singkatan dari FDM, dan kemudian ini ada yang berkaitan dengan FDM sendiri, bandwidth yang bisa digunakan dari satu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari satu channel. Nah, ini kira-kira kalau kalimatnya kurang paham nanti bisa dieksplor lagi. Setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda, jadi ini adalah tahap-tahapannya. Dan frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih. Nah, ini. Jadi dalam satu link itu kan ada beberapa channel atau frekuensi. Nah, ini adalah dipisah-pisah sehingga sinyal-sinyal yang tidak sehingga sinyal-sinyalnya tidak saling bertumpang tindih. Nah, itu secara sistem kerjanya. Nah, kemudian contohnya adalah broadcast atau di siaran radio. Siaran radio itu kan ada channel sendiri-sendiri. Jadi channel up, misalnya 96 FM, misalnya 96, berapa FM, 97. Nah, berarti kan diatur itu. Jalur-jalurnya kan diatur. Nah, kalau di frekuensi di Indonesia kan sudah diatur sama pemerintah ya, jadi tidak boleh menggunakan frekuensi secara ilegal. Terus kemudian channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Nah, ini juga seperti kita ini ada jalan, ya kan? Nanti kalau nggak ada data, ini juga selain ada jalan yang padat di situ, kita juga menyediakan satu jalan kosong walaupun ini belum digunakan. Itu juga wajib sekali. Kan ada tuh channel satu sinyalnya minus 1. 96 poin ini ada radio ini, kemudian 12 itu sebenarnya masih kosong, tapi tidak digunakan sama orang, tapi ini sudah disediakan, ya itu juga wajib harus diketahui. Nah, di sini ada simulasi juga diagram frekuensi division multiplexing. Nah, ini ada yang berkaitan dengan waktu, pasti ada waktunya ya. Terus kemudian satu frekuensi, satu namanya frekuensi. Nah, di frekuensi itu ada beberapa channel. Nah, penamanya misalnya channel 1, channel 2, 6, dan seterusnya. Jadi di channel 1 ini sudah ada yang booking ini, jadi tidak boleh channel 5 ini menggunakan channel 1, itu tidak boleh. Karena sudah dipesan kan gitu. Channel 2, channel 3, 4, dan seperti perumahan itu sudah ada, misalnya ada rumah-rumah yang sudah dibuat, terus orang-orang tinggal booking. Saya di blok berapa, nomor berapa rumahnya, dan seterusnya. Ini juga sama. Dan tujuan dari input ke outputnya juga akan berpengaruh ke waktunya, ya. Waktu time. Karena terkait dengan pengiriman data. Seperti ini terkait dengan pengiriman data. Nah, ini simulasi juga tentang sistem FDM, di mana ini yang berkaitan dengan transmitter dan juga spectrum of composite baseband modulation signal. Nah, kalau ini yang berkaitan dengan signal dan juga receiver atau penerimanya. Jadi transmitter media pengirim datanya, kemudian spektrum atau sinyalnya, terus receiver atau menangkapnya seperti apa. Jadi kan ada subcarrier modulation, ada inputan ya, mulai dari atas ini inputan, terus diubah ya, dari sinyal misalnya digital ke analog, analog ke digital nantinya.
Terus kemudian ada misalnya sampai di bawah ini ada bandpass filter dan juga di modulatornya. Jadi ini sebenarnya sambungan ya dari atas. Atas itu sebagai inputan, terus spektrum uncompensated modulation signal ini dilihat dari signalnya. Ada ketentuan-ketentuan signal di mana sinyal yang bagus itu nanti dia bentuk gelombangnya akan seperti apa. Nah, itu. Kalau misalnya sinyalnya yang jelek, berarti ada sinyal-sinyal yang tidak sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian si penerima. Nah, ini adalah gambar dari sistem FDM. Jadi ini penerapan di sini lah ceritanya. Input ada ke output. Nah, dalam satu kabel atau satu link ini bagaimana prosesnya? Nah, ini bisa diterjemahkan yang seperti ini. Nah, karena berkomunikasi data itu pasti menimbulkan signal atau sinyal. Ini saya bicara ini kalau di mic ya, terus kemudian di equalizer dengan alat pasti akan menimbulkan sinyal, ya kan. Nah, terus misalnya wireless WiFi gitu, nah, kita bisa ngecek WiFi-nya itu pasti ada menunjukkan signal juga seberapa kuat misalnya proses downloadnya atau WiFi yang ada di area Anda. Nah, itu. Nah, terus ini adalah FDM 3 sinyal atau device band. Nah, ini hanya dalam sinyal itu kita harus bisa di sini ada beberapa istilah, ada lower sideband dan juga upper sideband. Saya dari menurun bisa naik, ya kan gitu. Dari bawah naik, ada prosesnya juga kadang-kala turun, nah, terus kemudian ada kadang-kala juga naik juga. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada hanya perubahan di hash-nya saja, ya hash-nya. Jadi bisa 60, 64, 68, 72 gitu. Nah, ini subscriber. Jadi sinyal-sinyal dalam satu link tadi itu. Nah, ini misalnya orang yang memakai ya, di 60 kHz, 64, 68, 72 gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini 60, 64, 68 berarti kan ini tidak bisa sama, tidak sama. Jadi orang yang memakai itu atau data yang dikirimkan ini berbeda-beda. Di sini ada 3 data. Iya, di sini ada 2 data. Ya, terus ini ada 3. Nah, ini yang berhubungan dengan sinyal di voiceband. Nah, ini sistem pembawa analog, berarti ini hanya menjelaskan tentang dalam satu link tadi itu ada yang namanya grup, kemudian supergroup dan juga master group. Jadi kalau grup itu isinya ada 12 voice channel yang masing-masing ada 4 kHz-nya dan sama dengan totalnya adalah 48 kHz dengan jangkauan 60 sampai dengan 108. Nah, kalau yang dinamakan dengan supergroup, jadi satu link itu juga ada 60 channel. Nah, ini dinamakan supergroup dengan ketentuan bahwa FDM dengan 5 channel grup pada karir antara 420 sampai dengan 612. Dan master ini di dalamnya ada 10 supergroup. Ya, kan gitu. Jadi dalam satu grup itu ada beberapa orang, misalnya kan gitu. Ada beberapa 12 voice channel, ada 12 chat channel. Nah, terus kemudian kalau di supergroup itu ada 60, jadi lebih besar dari 12 channel. Jadi minimalnya adalah 60. Terus iya minimalnya adalah 60. Nah, terus kemudian dalam dinamakan adalah master group ternyata di sini ada namanya 10 supergroup. Jadi 60 dikali 10. Jadi ada 600 channel yang ada di situ. Nah, tergantung nanti penempatannya seperti apa gitu. Ya. Kalau toh hanya cuman ada satu grup isinya 12 channel, ya mungkin
ini yang berhubungan dengan misalnya pemasangan telepon lokal di salah satu gedung misalnya, gitu. Atau pemasangan jaringan WiFi di satu gedung yang hanya bisa digunakan oleh 12 diakses oleh 12 orang saja. Nah, itu namanya grup ya. Tapi kalau sudah ke master group ya pasti akan penanganannya ke sekelas perusahaan ataupun instansi. Ya, seterusnya. Nah, selanjutnya adalah tentang synchronous time division multiplexing atau STDM. Ini nama lain dari TDM ya. Di dalam TDM itu ada namanya adalah sinkronus. Kita lihat data red media melebihi data red sinyal digital yang akan ditransmisikan. Ada ketentuan lagi bahwa banyak sinyal digital interleave dalam waktu. Mungkin pada level block time slot sebelumnya diberi nilai ke source dan difixkan. Jadi time slot dialokasikan walaupun tidak ada data, time slot tidak harus selalu disebarkan ke source. Oke. Nah ini sekarang tadi yang dipecah-pecah di bagiannya adalah di frekuensi. Sekarang kalau kita ngomong tentang sinkronus, nah, yang berkaitan dengan TDM, maka ada juga ketentuan-ketentuan dalam waktunya atau time-nya. Nah, ini seperti yang ada di nomor 2 dari bawah, time slot dialokasikan walaupun tidak ada data. Ada waktu yang memang dialokasikan walaupun tidak ada pengiriman data. Gitu. Terus kemudian time slot tidak harus selalu disebarkan ke source. Jadi di sini waktunya itu untuk mencapai tujuannya itu sudah dikasih porsinya masing-masing. Jadi misalnya sudah dikasih tahu, misalnya kita masuk ke dari balik Samarinda kita masuk ke tol dari Samarinda menuju Balikpapan, nah, misalnya gitu. Nah, terus kemudian dari tol ke Samboja itu sudah ada waktunya. Mereka sudah kasih tahu. Biasanya sampai di Samboja itu tempunya segini. Waktunya segini. Terus kalau misalnya dari Samarinda keluar dari Samboja berbeda dengan keluar ke pintu keluar Karangjuang misalnya. Nah, ada tuh yang kilo 13 ya, kalau Anda pernah masuk tol itu. Nah, itu juga berbeda waktunya. Nah, tapi dengan menggunakan jalan yang sama. Gitu. Jalan yang sama. Nah, data yang dikirimkan itu berbeda. Nah, kadang ada orang yang misalnya keluar dari Samboja, keluar ke Karangjuang, keluar tol dari ke yang Sepinggan ya, ada 3 kan ya titiknya yang keluar ya, tidak salah. Nah itu sudah dikasih porsinya masing-masing. Nah, misalnya ada titik keluar ke Sepinggan itu, keluar tol Sepinggan itu tidak banyak ya, tidak masalah. Yang jelas sudah dialokasikan, jalan dan time-nya itu sudah dialokasikan. Makanya yang itu dijelaskan bahwa time slot dialokasikan walaupun tidak ada data, tidak masalah. Yang jelas ada waktu dan juga ada jalan menuju Sepinggan itu sudah ada di tolnya. Walaupun banyak yang keluar tol dari Karangjuang di kilometer 3 atau Samboja. Kan seperti itu cara pengaturan sepertinya. Konsepnya itu yang harus dipahami seperti itu. Nah, ini yang berkait dengan sistem TDM juga. Ya, ini ada inputan sampai nanti ke keluaran. Jadi ada proses buffer, ya. Buffer seperti kalau kita ngomong tentang buffering dan seterusnya itu. Terus di scan operation, kemudian masuk modem, kemudian di sini ada transmitternya, media pengiriman datanya, ya, nanti dilihat dengan frame, ya, di mana frame-nya ini kan dari 1, 2, 3 sampai dengan N dan seterusnya, tergantung seperti apa nanti proses datanya. Terus TDM
receiver-nya, penerimanya juga kalau kita lihat dari modem, scan operation, buffer dan seterusnya. Nah, ini sama. Tapi di sini ada alat yang ada proses namanya modulated DM stream ya. Jadi ini prosesnya berbeda. Data inputan akan diproses dulu untuk ditransmitterkan, terus kemudian ditransmitterkan dirubah lagi seperti data inputan di awal. Pokoknya seperti itu. Ada mata kuliah rangkaian logika digital ya, kalau tidak salah pembahasan seperti itu. Iya kalau tidak salah ya, atau mata kuliah telekomunikasi, saya lupa. Tapi kalau mata kuliah telekomunikasi di elektro sudah dihapus itu. Jadi tidak ada lagi. Sepertinya digabung dengan logika digital. Oke. Next ini adalah tentang data link control. Data link control kita langsung saya tidak jelaskan dulu, tapi kita lihat dulu simulasi dari data link control. Nah, misalnya input 1, output 1, input 2, output 2. Nah, ini namanya juga ada configuration. Nah, di mana ada inputan 1, kemudian input data streamnya nanti Anda bisa lihat di sini bisa berubah ya. Di inputan 1 akan berbeda dengan inputan 2, F1, 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 dan seterusnya sampai dengan CAF. Terus kemudian yang ini adalah inputan F, besar F sama dengan AF2. Jadi dia punya data jalannya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah inputan data stream, terus kemudian multiplex data streamnya adalah F1, D2, dan seterusnya, F2 dan F1. Di mana Anda bisa lihat ini adalah F, ini adalah flight field-nya, kemudian ada address-nya, alamat, ini adalah kontrol, dan di F-nya ada D adalah one of that ya, of data yang berhubungan dengan datanya, dan F-nya adalah one of that of FCS field-nya. Ya, ini berarti ini adalah sinyal-sinyal penempatan dari proses pengiriman data. Jadi dalam proses konfigurasi itu dia ada penempatan yang berkaitan dengan address, ada yang kontrol dan seterusnya, pengalamatannya. Nah, ini juga wajib dipahami benar. Jadi Anda bisa nanti kalau ada kasus-kasus nanti di luar, nanti bisa paham tentang hal-hal yang seperti ini. Saya pun dulu lama sekali untuk memahami ini waktu kuliah kan. Ya, tapi karena sering ketemu dengan hal yang seperti ini, jadi akan memahami dengan sendirinya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Memang kalau pertama kali ketemu dengan ini nggak paham itu kuliah, satu mata kuliah, dan awal-awal itu nggak paham. Mungkin setelah kuliah pun sudah tidak paham, itu tidak paham sama sekali kuliahnya itu apa, itu nggak usah khawatir. Semua akan mengalami hal seperti itu. Tidak hanya kita saja, tapi semua juga seperti itu. Tapi nanti ada waktunya saat kita memerlukan, kita akan paham sendiri itu sebenarnya. Tapi tentunya kita harus didampingi oleh literatur ya, buku, orang, banyak bertanya dan seterusnya. Nah, saya kalau nonton TV itu biasanya sambil megang, sambil apa ya? Kalau nggak main handphone, main tab gitu. Jadi kalau ada istilah-istilah dalam TV itu ada yang nggak paham, saya biasanya langsung Google ini apa sih gitu. Nah, kan gitu. Ini beritanya tentang apa sih gitu. Kok saya terlewat gitu. Saya langsung Google di situ. Ini ada apa nih kasus misalnya, atau yang berkaitan dengan misalnya blackout jaringan yang terputus di laut gitu ya. Kabel yang terputus di laut. Apa memang benar itu fotonya gitu. Ya kita harus cari tahu ya. Cari tahu sendiri gitu.
Terus kenapa putusnya kok bisa dilihat itu ada putus. Ada memang kita perlu sosial media. Jadi kalau misalnya yang lebih cepat dikabarkan itu kan biasanya di sosial media, di Instagram atau di Twitter atau di manapun gitu ya. Harus punya memang, nggak bisa nggak lepas dari itu. Sosial media itu kan hanya digunakan untuk memantau. Jadi biasanya yang paling cepat berita itu, tapi kita nggak jangan langsung memakan berita-berita yang tidak sesuai kebenaran. Jadi tidak seperti itu. Tapi kita harus cross check gitu. Ya cross check. Misalnya kan kemarin juga seperti itu. Sinyal Telkomsel 2 hari yang lalu atau apa itu malam-malam juga mati gitu. Nah, saya juga nggak bisa akses waktu itu ada bimbingan mau bimbingan PKL dengan kakak tingkat Anda itu, terus tahu-tahu kok tidak bisa, saya tethering juga tidak ada sinyal kan, porsinya juga tidak muncul. Nah itu di Instagram ternyata sudah banyak sekali orang posting ternyata down. Nah itu juga kita perlu memantau hal-hal yang seperti itu biar tidak ketinggalan ya. Oke, ini sekedar review saja ya. Jadi harus ada gunanya Anda itu kita itu nongkrong di kafe gitu, misalnya nongkrong di warung kopi dengan orang ya. Kita mau bahas apa di situ? Ya, membahas apa gitu ya itu ya harus ada guna. Terus kalau ada informasi apa dari teman Anda, misalnya ini ada misalnya sinyal sinyal 4G atau 5G sudah masuk loh di daerah sini. Nah, itu kan ada manfaat yang harus didapat dari kita nongkrong ngopi-ngopi di luar itu. Nah, dosen-dosen prodi aja kadang-kadang sering nongkrong di ngopi di luar kan, tapi yang dibahas ya biasanya akreditasi program studi bagaimana Pak Muslimin itu juga seperti itu kan. Ya, yang dibahas ya seperti itu. Itu tidak mau bahas hal yang lain. Nah, misalnya bahasnya ya paling enggak angkatan 2014 TNI itu banyak yang belum lulus kan gitu. Nah, itu bagaimana pemecahan masalahnya kan gitu. Nah, itu juga yang sering dilakukan di prodi itu pembahasan mahasiswa yang tidak lulus, bukan tidak lulus ya, tapi belum lulus angkatan 2015, 2015 sudah banyak yang sudah lulus semua, 2015 sekarang. Nah, nanti semoga angkatan Anda ini juga lulusnya bisa sama-sama ya. Kalau bisa satu kelas itu lulus. Jadi tidak ada pikiran di prodi. Nah, kita kembali ya. Nanti jam berapa ya? Jam 9. Mungkin nanti 15 menit lagi. Nah, terus kemudian framing. Nah, kalau kita ada istilah-istilah framing di luar ya, framingnya ini kurang nih misalnya, dan seterusnya. Nah, ini juga diterapkan di komunikasi data. Kita bisa lihat sekarang yang berkaitan dengan kata framing dulu. Ada enggak ya? Oh, tidak ada, berarti ini ada teori, nanti bisa Anda lihat di berbagai literatur. Nah, ini kalau framing ini berkaitan tidak ada flag dan karakter atau sing yang mengurung bracket dalam TDM dan harus menyediakan mekanisme sinkronisasi ditambah digit framing, satu kontrol B ditambahkan ke setiap frame TDM dan seterusnya. Jadi kata lain di frame ini yang berkaitan dengan sinkronisasi frame-frame-nya. Tiap frame, sorry ini ada, oke, berarti ini tidak ada yang membahas tentang frame. Jadi contohnya adalah pergantian dari bit-bit ini ya, 0 binarnya, 01, 01, 01, 01, tidak seperti pada data channel. Jadi bisa membandingkan maksudnya bit pattern pada setiap channel dengan sync pattern. Nah, kalau ini biasa tidak cukup dimengerti, kita lihat dulu apakah di sini membahas tentang frame juga. Tapi ini
Kalau yang berkaitan dengan push stuffing ini kan masalahnya dengan sinkron data source-nya. Di sini terlihat bahwa clock di dalam source berbeda diletakkan dan data rate dari source yang berbeda tidak dihubungkan dengan angka rasional sederhana. Ini agak membingungkan kalau buat Anda. Kita lihat saja ke simulasinya. Kita lihat di simulasi data TDM dan source analognya dan digital. Jadi kita fokusnya ke analog dan digital. Kita lihat di sini from source ini misalnya menggunakan data-data analog yang akan terinput di sini, ya, diinput dimasukkan, kemudian di TDM pulse signal ini masuk ke 4 bit AD. Oke, berarti ini berkaitan dengan yang tadi ya, ada scan operation. Ini di scan operation. Nah, masih berkaitan dengan ini. Jadi ini lebih didetailkan lagi dalam hal source analognya. Jadi proses dari analog ke digitalnya. Ya, digital. Jadi dari proses analog dikonversi menjadi sebuah sinyal. Ya, menjadi sebuah sinyal. Karena kita bisa lihat di sini ada source 1, source 2, source 3, ada source 4 ini bentuknya adalah digital, source 5-nya digital dan seterusnya. Maka proses dalam hal masuk ke scan operator, scan operation-nya atau sinyalnya itu berbeda, perlakuannya berbeda. Dari analog ini berbeda dengan dari inputan berupa digitalnya. Ya, kalau digital ada push stuffing-nya, atau kalau push stuffing-nya bisa dilihat di sini ya. Ya, seperti pengisian pulsa, tapi bukan pulsa anu ya, apa kartu itu ya. Jadi dalam hal solusi atau push stuffing-nya ini nah ini data rate keluar atau tanpa framing bit lebih tinggi daripada jumlah data rate masuk. Kapasitas ekstra digunakan dengan mengisi bit ekstra palsu dan pulsa yang dimasukkan pada lokasi yang fix di dalam frame dan dibuang dengan demultiplexer. Jadi ini yang berhubungan dengan inputan yang berupa analog dan digital, intinya seperti itu dan perlakuannya akan berbeda-beda. Ini kalau ini sistem carrier, data campuran dan seterusnya. Oke. Nah, materinya ternyata banyak sekali yang berhubungan dengan multiplexing ini. Jadi nanti Anda harus membaca ini ya. Jadi kita nggak akan mungkin selesai nih kalau saya bahas satu-satu. Nanti mungkin akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, tapi saya masukkan yang berkaitan dengan ini. Nah, seperti contohnya adalah tentang data campuran. Nah, bagaimana pengenalan dalam sebuah data campuran yang akan diproses di komunikasi data itu, pengiriman data. Nah, misalnya membawa data campuran sinyal voice dan data, ya, bagaimana perlakuannya. Misalnya menggunakan 24 channel dan tidak ada bit sinkronis, bisa juga interleaved channel di S1, maka dia akan muncul di S2, adalah tempatnya di S1 yang menghasilkan. Nah, ini data campuran. Data campuran itu contohnya kan seperti kita kalau kita mengirim sinyal, radio itu, sinyal radio itu kan kita menerimanya hanya suara, voice. Voice. Terus kita bisa menerimanya itu bisa dilihat dengan gambaran signal. Nah, tapi bagaimana caranya jika ada data campuran seperti televisi itu, ya TV. TV itu kan kita menerima dari visualnya, terus dari dengan voice-nya juga. Nah, jadi ada suara, ada gambar bergerak dan ya, ini yang berkaitan dengan hal seperti itu, data campuran. Ya, jadi penanganannya akan berbeda dalam hal proses pengiriman data. Hanya penanganan dalam hal
ini ya, dalam hal inputan ya. Tapi dalam hal garis besarnya yang berkaitan dengan multiplexing ya tetap sama. Ada inputan, ada diproses dan ada keluaran. Tapi kan dalam hal sebelum masuk ke proses itu ada ketentuan dalam hal pengubahan data itu. Kemudian dikeluarkan lagi sehingga bisa mirip dengan data, sehingga bisa sama dengan data yang ada di inputan. Oke, nah ini berkaitan dengan ISDN User Networks Interface ini memperbolehkan adanya multiplexing peralatan melalui jalur tunggal ISDN. Nah, berarti ini hanya jalur saja. Dua interface basic dan primary ISDN. Ini hanya jalur saja ini basic. Nah, terus kemudian ini dijelaskan basic ISDN seperti apa, terus basic ISDN interface itu seperti apa. Contohnya di sini ada disimulasikan dalam hal struktur frame. Nah, ini frame ya, yang ada kita sebut sebagai frame itu. Nah, ini ada hal seperti ini. Nah, ada jalur di mana ini sudah ada kode bagian-bagiannya, ada FLE, A, F, N, M, dan seterusnya. Ada framing bit, ada DC, dan seterusnya, ada pergerakan bit, multi-framing bit, dan seterusnya ini. Spare bit. Jadi dalam satu data itu sudah ada bagian-bagian yang dipisah-pisah. Jadi ini maksudnya ini adalah dari inputan menjadi ke output. Jadi ini misalnya di channel bit 4 dirubah menjadi di echo channel bit dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat ini dari D ke E, terus kemudian dari D ke E juga D ke E. Gitu. Ya, jadi ini yang dirubah adalah masalah untuk poin di channel bit 4 frame ke di echo channel bitnya. Oke, dan banyak sekali ya, Anda harus baca ini. Format primary ISDN dan seterusnya. Nah, kalau seperti framing channel ini kan ada slot-slot nih, slot 1, slot 2, slot sampai dengan slot 24. Nah, ini dalam satu frame. Nah, sonet dan seterusnya. Nah, ini kinerja. Nah, ini yang harus dipahami ada istilah-istilah buffer ya. Buffer, input buffer, jaga ukuran buffer ke minimum untuk mengurangi delay dan seterusnya. Nah, delay berarti proses tunggu. Ya, delay itu tidak berkaitan dengan waktu, tidak sesuai dengan ketentuan, itu delay. Ya, ketentuan. Sudah diposkan berapa detik, tapi ternyata dia masih menunggu lebih dari 10 detik misalnya. Harusnya 10 detik sudah nyampe, tapi dia ternyata ada 30 detik baru sampai. Nah, itu proses delay seperti itu. Nah, oke. Nah, oke. Kalau enggak, mungkin selanjutnya akan berhubungan dengan materi selanjutnya di Jumat minggu depan. Nah, sekarang langsung saja untuk saya berikan soal yang Anda kumpulkan untuk minggu depan, di mana silahkan untuk menjawab ini ya. Keuntungan dari multiplexing ini adalah Anda bisa share screenshot atau di foto. Keuntungan dari multiplexing ini adalah yang pertama adalah komputer host hanya butuh satu port input output untuk banyak terminal. Seperti saya yang jelaskan tadi, satu link bisa untuk beberapa channel. Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Jadi ada dua sebenarnya keuntungan di multiplexing itu. Nah, maksud dari dua keuntungan itu seperti apa sih? Jadi silakan Anda jawab sesuai dengan apa yang Anda tahu. Ya, kalau Anda bisa jawab ini, dijawab, terus kemudian Anda cari
dua contoh lain dari penerapan multiplexing dan jelaskan secara detail. Jadi silakan untuk mencari contoh yang bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari atau di luar yang terkait dengan penerapan di multiplexing sendiri yang ada di materi pembahasan kita tadi. Ya, saya bilang contohnya ada di radio. Nah, radio itu ngapain sih? Kita bisa melihat ada proses multiplexing di situ sesuai dengan teori multiplexing. Nah, cari contoh yang lain. Nah, ya, jangan radio, tapi Anda cari contoh yang lain. Nah, ada banyak sekali. Nah, jangan bilang tidak ada apa kayaknya. Ya ada, Anda belum baca di apa namanya di internet banyak sekali. Dan silakan jelaskan secara detail. Nah, jelaskannya mungkin bisa menggunakan simulasi, diagram blok dan seterusnya boleh. Silahkan nanti Anda kirim ke emailnya jam ini juga jam 8 sampai dengan jam 9 di minggu depan dalam bentuk PDF ya. PDF. Mungkin emailnya juga sama. Jadi pengumpulannya ini email saya chat terus subjeknya adalah Komdat. Nah, nama gitu aja. Oke. Nah, pengirimannya minggu depan jam ini juga jam 8 sampai dengan jam 10 boleh lah. 10. Jam 8 sampai jam 12 siang aja sebelum Jumatan. Jadi nanti habis Jumatan saya akan download. Ya, karena jam 12 setelah Jumatan minggu depan ada rapat, jadi saya ada seminar, jadi saya sambil iseng-iseng download tugas dari aku. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau toh Anda ngerasa belum mengerti tentang pembahasan di Komdat atau di multiplexing itu wajar, tidak masalah. Jadi tugas Anda adalah mencari tahu lagi tentunya, membaca buku lagi. Nah, dengan melihat Anda mencari dua contoh itu, saya berharap bahwa Anda mengerti tentang pembahasan di multiplexing ini, komunikasi data yang berhubungan dengan teori-teori di multiplexing. Itu caranya untuk menarik keinginan untuk belajar kita ya harusnya biar kita tahu itu ya dari tugas. Tugas itu kan bukan membebani, tapi asal tugasnya nggak banyak kan itu nggak banyak. Anda kalau saya bilang jelaskan secara detail itu sudah terserah Anda mau detailnya seberapa, ya silahkan, tidak ada porsi detailnya harus 6 lembar gitu, nggak harus kan. Ya, sudah ada kata-kata detail, maka silahkan untuk dieksplor sendiri. Jadi mahasiswa kan enak, jadi silahkan Anda mengeksplor sendiri, menerapkan atau memahami kata detail itu seberapa. Ya, kan bisa melihat juga sudah ada kata-kata detail Anda mengeksplornya seperti apa, jadi gitu. Biar kita paham. Saya juga pasti akan tahu, oh ini berarti Anda sudah memahami kata detail. Gitu. Apa ada yang ditanyakan? Saya lupa ini kita akhir kuliah bulan apa ya? Juli atau apa? Kok Juli, sorry. Desember atau tanggal berapa ya? Makanya harus materinya harus saya sampaikan setiap minggu. Ada yang ditanya? Rismadin. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya berkaitan tentang multiplexing. Seandainya saya ambil contoh ya Pak, ya dalam input output channel dalam menelpon Pak. Seandainya kan di situ kita sudah memasukkan nomor.
sudah pas nomor itu, tapi pas pengiriman kok bisanya itu terhubung ke nomor lain. Kira-kira itu apa penyebabnya, Pak? Oke, itu sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah apa ya, atau mungkin bukan kelas ini ya. Media transmisinya, Pak Adi, biasanya itu bisa terjadi, tapi tidak sering kan. Itu bisa terjadi seperti yang saya jelaskan tadi itu. Kalau Anda mencermati, terkadang kita mencet nomor atau menghubungi seseorang, tapi kok masuk di orang lain atau salah sambung. Yang pertama itu jelas, yang pertama mungkin ada human error. Terus yang kedua adalah media transmisinya, atau disebut kata lain adalah noise. Setiap transmisi atau pengiriman data, noise itu wajar, ya kan? Gangguan itu wajar. Nah, kadang pengalamatan di address channelnya itu bisa ada noise. Nah, noise itulah yang saya bilang suka terjadi atau bukan sering terjadi. Nah, saya ambil dari sini saja ya, sorry, maaf ya, sedikit saja. Telepon ini sudah selesai. Sorry, screenshot. Kan di materi sudah ada sebenarnya bagaimana jalur yang seperti ini gitu. Bisa zoom ya ke 50. Nah, ini kan satu link dengan, kalau berhubungan dengan multiplexing, satu link dengan beberapa channel. Ini sangat pasti ada kemungkinan hal-hal yang Rispadin tadi bilang, bahwa kalau ini diterapkan di telekomunikasi, pasti bilang satu jalur itu bisa kita salah alamat gitu ya, salah alamat. Tapi kita lihat dulu, kalau kita lihat dulu di satu link dengan N channel ini, bagaimana prosesnya. Nanti kalau tidak salah di sini ada mana ya? Oke, saya ngambil di sini aja deh. Nah, ini ada pengalamatan. Di sini ada address atau pengalamatan datanya. Jadi kalau seperti gini aja deh, seperti jalur transmitter itu sebenarnya ada busnya. Jadi ada kontrolnya, ada pengalamatannya, ada datanya itu sendiri. Kalau kita seperti ngirim barang misalnya kan, ngirim barang dengan kurir gitu. Kalau alamatnya itu tidak jelas gitu, tidak ada nomor rumahnya, bisa jadi barangmu itu bisa nyampe ke tetangga walaupun di Jalan Nuri misalnya gitu. Kamu nulisnya Jalan Nuri RT 9. Nah, ternyata dengan nama Anton misalnya, Haji Anton itu. Nah, ternyata harusnya itu ada nomor rumahnya dan kamu salah nulis nomor rumah, harusnya 07 tapi kamu nulisnya 06 gitu. Nah, bisa jadi kan barangmu bisa bisa masuk ke tetanggamu di sampingnya itu, tetangga yang dikirim gitu. Nah, tapi dia tidak ada nama Anton di situ. Nah, kan gitu. Tidak ada nama Anton. Tapi itu adalah kesalahan untuk teknisnya, dan itu bisa terjadi di proses pengiriman datanya, ya, misal pengiriman data itu bisa dikategorikan sebagai human error atau sistem errornya sendiri, noise-nya, ya. Dia yang harusnya barang itu nyampe ke Haji Anton itu saudaramu gitu, tapi dia tidak sampai ke situ karena ada human error ataupun sistem errornya, ada address-nya yang salah menafsirkan. Sistem itu ternyata salah menafsirkan bahwa oh ternyata ini ada di channel ini, ternyata tujuannya, dan bukan di channel ini. Dan itu hal yang wajar ya gitu. Harusnya ini channel ini dikirim nanti keluarnya ke channel 1 gitu. Ternyata dia nyampe nya di channel 2 gitu.
untuk channel 2. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Dalam hal proses pengiriman data itu ada kontrolnya sendiri, ya. Ada konfigurasi, terus ada address pengalamatannya, terus datanya itu sendiri. Jadi kalau pengalamatannya itu alamat address-nya itu di data itu salahnya bisa by system, itu berarti otomatis bisa terjadi noise, dan noise-nya bisa kemungkinan masuk ke tujuan yang salah. Itu ya. Bisa lihat di YouTube deh simulasinya. Simulasinya bisa dilihat di YouTube, itu biar kita bisa nangkap apa namanya prosesnya. Tapi kalau makanya itu ada by human ya, kesalahan by human, orangnya sendiri atau by system. Ada dua kemungkinan sih di situ. Itu Rifadin, apa bisa dipahami Rifadin? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Nah, makanya saya bilang kalau saya menjelaskan kadang tidak bisa diterima, browsing aja di YouTube Rifadin. Ya, yang lain di YouTube. Simulasi dalam hal kasus salah 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 penerimaan berhubungan dengan telekomunikasi. Ya, gitu. Banyak kok yang perlu dieksplor. Ya. Bisa banyak yang perlu dieksplor. Karena kalau kita bicara tentang teori, wah itu ribet sekali, susah. Ya, susah kalau kita membaca buku, kayak mau belajar buku, tapi kita nggak tahu contohnya itu seperti apa. Susah memahaminya itu. Terus terang kalau saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus cari kasusnya dulu, seperti apa, baru nyari buku. Membaca buku saya mundur. Mundur itu kalau saya lebih enak menerimanya. Saya bukan orang yang apa ya, gemar membaca dulu gitu. Buku dibaca dulu, buku tentang telekomunikasi jaringan dibaca dulu selesai gitu. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya kalau di umur saya itu sudah waktunya enggak seperti itu. Nah, mungkin kalau Anda masih muda, masih doyan baca ya, doyan baca buku ataupun artikel-artikel. Tapi kalau kita sudah bekerja seperti saya gitu, misalnya Pak Muslimin dan seterusnya, biasanya buku itu nanti bacanya. Kita cari masalah dulu, terus kemudian kasusnya apa, terus dalam kehidupan sehari seperti apa ini. Baru, oh ini ternyata ada kayaknya di buku ini gitu. Kita cari bukunya, baru kita baca itu biasanya gitu. Kalau kita penelitian dosen-dosen itu, Pak Didit, seterusnya itu enggak kayak gitu. Kasusnya apa sih ini gitu, terus coba baca ini gitu. Nah, bukan membaca buku dihabiskan semua, enggak. Karena akan susah kalau saya ya, susah dengan hal-hal metode yang seperti itu. Makanya kita cari dulu kasusnya itu apa, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Terus lihat di YouTube, wah ternyata kayak gini gitu. Ya kan? Kita benerin HP misalnya, ada HP-nya kok hang ini. Nah, kita kan banyak tuh tutorial di YouTube kan banyak. Lihat dulu, baru dipraktekkan. Ya. Terus ada kata-kata yang ini yang asing ya, kita baru baca dulu apa sih ini kata-katanya gitu. Kan gitu. Nah, oke. Seperti itu ada yang ditanyakan. Pokoknya saya yakin mata kuliah ini kayak angin berlalu. Nah, kalau buat Anda. Nah, tapi nggak semua ya. Ada yang 1, 2, 3 pasti memahami. Tapi kalau yang sama-sama kalian nggak tahu, kayak angin berlalu aja gitu. Komunikasi data itu. Nggak akan terasa ini apa sih, saya nggak ngerti. Tapi nanti kalau waktu Anda ngerjain skripsi, buat alat tentang pengendali, solar cell, misalnya. Nah, itu pasti Anda akan baca lagi itu, pasti saya yakin. Disuruh Burani, Bu Parstu, Pak Hani, baca dulu ini, yang ini. Nah, pasti ya itu hubungannya dengan komunikasi, itu data itu ya. Anda membangun alat dengan Arduino, memang Anda tidak akan memprogram, mengcoding di situ, mengendalikan sensornya dengan seperti apa, komunikasinya seperti apa nih ke komputer, ke Arduino-nya. Ya, itu hubungan dengan kayak gini. Kenapa sensornya kok enggak bisa ya?
Anda menggunakan sensor suhu misalnya. Nah, terus saat uji coba ternyata dia nggak sensitivitasnya kurang. Nanti kalau di seminar proposal Anda tanyain, apa sebabnya itu kok bisa sensitivitasnya bisa kurang di sensornya. Nah, berarti kan sensitivitas sensor ini datanya tidak masuk ke Arduino-nya kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu hubungannya dengan komunikasi data lagi. Ya, dan Anda harus membaca itu. Di landasan teori akan lebih diperkuat. Gitu. Tapi Anda nggak usah khawatir. Membuat skripsi itu tidak sendiri, Anda dikasih pembimbing. Kalau Anda nggak ngerti, ya tanya ke pembimbingnya, minta bimbingan. Kan tugasnya seperti itu. Jadi nggak buat sendiri. Makanya tingkat Anda itu 2014 itu, kenapa ada yang nggak lulus cepat sesuai dengan waktu, ya karena mereka nggak mau bertanya sama pembimbingnya. Gitu. Ada yang seperti itu, susah diurus sendiri, ya kan? Nggak pernah menghubungi dosen, dan seterusnya. Nggak akan mungkin bisa selesai kalau seperti itu. Nah, kuliah itu, kerja itu kerjanya pasti didampingi. Perlu pendamping. Dan pembimbing tidak akan full time mendampingi. Tentunya Anda harus punya literatur buku. Buku nggak harus fisik beli. Buku file book ya pun bisa, gitu. Bisa sebagai pendamping. Itu ya. Itu intermezzo. Oke, ada yang lain? Jam 9.20 saya mengajar di Embedded, jadi saya mungkin sampai di sini ya. Silakan untuk dikerjakan dan dieksplor nanti tugasnya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, saya close ya. Ganti ID Zoom yang lain.